Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Beterindo. Kalau kita tengok judul video yang kita akan react pada hari ini dikatakan termahal, tercanggih, terbesar di dunia. Inilah 10 mega projek termahal Presiden Jokowi. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Beterindo, berita terbaru daripada Indonesia. Di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan termahal, tercanggih, terbesar di kelas dunia. Inilah 10 mega projek termahal Presiden Jokowi. Apa-apa pun guys, jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bercerita mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Okay guys, jom kita saksikan apakah yang dimasukkan termahal, tercanggih, terbesar di kelas dunia. Inilah 10 Presiden RI Joko Widodo dalam 2 periode kepemimpinannya terus menggenjot sektor infrastruktur demi kemajuan bangsa. Setiap bulan, satu persatu, proyek besar diperkenalkan dan diresmikan ke muka publik. Infrastruktur juga diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang tak Jakarta sentris. Maka dari itu Presiden Jokowi menginginkan adanya pembangunan infrastruktur harus menjadi penghubung untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur bertujuan membangun peradaban baru. Berikut 10 mega proyek termahal yang sudah dan sedang dikerjakan BUMN. Tourism Area Mandalika Lombok. KEK Mandalika bernilai 23 triliun rupiah. Pemerintah tengah mengebut pengerjaan fasilitas di bidang ekonomi pariwisata senilai 23 triliun rupiah, yakni kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlebih Mandalika tengah menyongsong gelaran MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika yang tengah digarap. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan pihaknya berkomitmen mengembangkan KEK Mandalika menjadi destinasi wisata unggulan berkelas internasional untuk menarik kunjungan wisatawan. The Mandalika akan dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan konsep sportainment karena akan menggelar event balap motor internasional MotoGP mulai 2021. LRT Jabodebek bernilai 29,9 triliun rupiah. Selain MRT, daerah ibu kota juga akan menikmati fasilitas lintas rel terpadu Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek. LRT sendiri adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia, dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangganya seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Proyek yang mulai dikerjakan pada 2015 lalu ini akan hadir dalam 2 jalur. Jika sudah beroperasi, PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan bertugas sebagai operator, seperti yang mereka lakukan di LRT Palembang. Sayangnya, akibat pandemi COVID-19, Adikarya memproyeksikan pengoperasian LRT Jabodebek yang memiliki nilai proyek senilai 29,9 triliun rupiah ini akan mundur hingga 2022. Padahal awalnya kick-off pelayanan akan dilaksanakan pada November 2021. MRT Jakarta NS Line bernilai 39,5 triliun rupiah.
Proyek yang paling meraih antusias dari masyarakat luas khususnya penduduk Jakarta adalah Sistem Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. MRT Jakarta adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik tanpa bersilangan dengan jalan raya atau trek transportasi lain. Proses pembangunan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan fase pertama telah diresmikan pada 24 Maret 2019. Secara nilai investasi, MRT Jakarta fase 1 telah menelan biaya 17 triliun rupiah. Sementara untuk fase 2 diperkirakan nilai proyek mencapai 22,5 triliun rupiah. Maka jika ditotal pengerjaan MRT Jakarta dari fase 1 ke fase 2 menghasilkan nilai investasi sebesar 39 triliun rupiah. Pembangunan fase 2 akan lebih mahal karena tak seperti fase 1 yang punya trek layang. Seluruh trek dan stasiun fase selanjutnya akan dibangun di bawah tanah, yang tentu membutuhkan modal ekstra selama penggalian. Terowong guys. Terminal Pelabuhan Patimban bernilai 43,2 triliun rupiah. Di klaster logistik laut, terdapat mega proyek terminal pelabuhan di Patimban, Subang, Jawa Barat yang beroperasi pada November 2020. Pelabuhan dengan terminal kontainer dan perkiraan kapasitas sebesar 7,5 juta TEUs ini dibangun dengan pertimbangan adanya potensi pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat. Selain itu, Pelabuhan Patimban mampu membantu mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. PLTU Batang bernilai 56,7 triliun rupiah. Pembangkit listrik tenaga uap Batang atau Central Java Power Plant adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap ultra kritikal sebesar 2 kali 1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU ini juga digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia. PLTU Batang yang akan dikelola oleh PT PLN akan dibangun oleh Special Purpose Vehicle PT Bimasena Power Indonesia yang beranggotakan Chip Power 34%, Adaro 34%, dan Itochu 32%. PLTU Batang atau Central Java Power Plant ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW. Sebagai salah satu proyek pilot KPBU pertama dan terbesar di Indonesia, PLTU Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk mendorong keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kereta cepat Jakarta-Bandung bernilai 80 triliun rupiah. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tercetus pada akhir 2015. Mega proyek ini diberi lampu hijau oleh pemerintah melalui Perpres 3 tahun 2016. Sehingga pemerintah menjadikan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dengan total investasi sekitar 80 triliun rupiah. Proyek tersebut digarap PT KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara BUMN dengan konsorsium Cina atau China Railway International. Sebanyak 4 BUMN yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jaya Marga Persero Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan PT Perkebunan Nusantara 8 turut terlibat dalam proyek ini membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Kilang Bontang bernilai 197 triliun rupiah. Kilang minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru Grassroots Refinery dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300.000 barel per hari yang akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan pembangunan kilang minyak Bontang yang memakan biaya 197,58 triliun rupiah itu akan menggunakan konfigurasi dan mempertimbangkan sistem lain seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Kilang Tuban bernilai 225 triliun rupiah. Selain mengoptimalkan potensi kilang existing, Pertamina juga berencana membangun kilang baru di sejumlah daerah, salah satunya di Tuban, Jawa Timur. Kilang Tuban yang berwujud New Grassroots Refinery ini menelan biaya investasi sekitar 190 triliun rupiah. Pertamina mengklaim akan memiliki kapasitas produksi 300.000 barel per hari dan akan menggunakan konfigurasi petrokimia yang berintegrasi dengan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama.
Dengan kapasitas sebanyak itu, kilang ini juga dibuat untuk mendukung produksi minyak yang berdikari dengan kapasitas nasional menjadi 2 juta barel per hari. Nantinya akan dibangun pula pelabuhan sepanjang 400 hingga 600 meter. Terkait integrasi dengan Pertamina, lebar dan kapasitasnya akan menyesuaikan. Dengan pembangunan yang masif ini, nantinya kilang Tuban digadang menjadi kilang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki teknologi tercanggih di Besar di dunia. Asia Tenggara, guys. Target fasa 1 rampung 2023. Refinery Development Master Plan bernilai 246 triliun rupiah. PT Pertamina Persero berencana melakukan pengembangan terhadap 5 kilang existing yang mereka miliki. Kilang tersebut adalah Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Dumai di Riau, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Pelaju di Sumatera Selatan. Untuk mega proyek RDMP ini, nilai investasi yang dikucurkan Pertamina menyentuh 246 triliun rupiah. Pengembangan ini menjadi salah satu proyek termahal yang digarap BUMN. Menurut Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Ignatius Talulembang, untuk membangun kilang memang dibutuhkan investasi yang tak main-main. Kendati mahal, menurutnya proyek ini akan melahirkan multiplier effect. Misalnya mampu meningkatkan kapasitas kilang existing menjadi 2 kali lipat dari 1 juta barel per hari pada saat ini menjadi 2 juta barel. Dengan peningkatan signifikan, maka seluruh kebutuhan BBM nasional bisa dipenuhi oleh kilang sendiri. Dan last sekali dikatakan yang termahal, Jalan Tol Trans Sumatera PT Hutama Karya 476 triliun rupiah. Pemerintah memberi amanat kepada PT Hutama Karya Persero untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Pembangunan yang diklaim Hutama Karya memakan investasi sebesar 476 triliun rupiah. Ini juga ikut dibantu oleh BUMN karya lain sebagai kontraktor. di mana dia di antara projek-projek yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi yang dikatakan termahal, tercanggih, terbesar di kelas dunia. Dan kalau kita tengok ke 10 mega projek Presiden Jokowi itu dikatakan mahal. Dan walaupun dikatakan mahal, tetapi kalau kita tengok projek yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi itu berjalan, guys. Kita nampak progres dan kita nampak step by step yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan ada sesetengah daripada projek ini yang hampir siap dilaksanakan. Kita tengok daripada ranking ke-10 sampailah ke-1 projek mega Jokowi tadi, di mana kalau projek ke-10 tadi adalah Litar di Mandalika. Di mana kalau kita tengok Litar itu adalah Litar di antara fokus untuk MotoGP International di dunia, guys. Dan yang ke-9 adalah LRT Jabodebek, dan ke-8 MRL Jakarta NS Line, dan yang ke-7 adalah Terminal Pelabuhan Patimban, dan yang ke-6 adalah PLTU Batang, dan yang ke-5 adalah Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan yang ke-4 adalah Kilang Bontang, dan yang ke-3 adalah Kilang Tuban, dan yang ke-2 adalah Refinery Development Master Plan RDMP, dan yang pertama adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Di mana kalau kita tengok ke 10 projek yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi ini, dikatakan di antara projek mega yang dilaksanakan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi pada era Jokowi. Di mana kalau kita tengok ke 10 projek ini, semuanya memakan belanja yang besar, guys, triliun. Tetapi walaupun kita tengok semua projek ini mahal, dikategorikan sebagai projek mega, tetapi kita masih nampak still progress ataupun perjalanan projek ini diteruskan. Dan ada sesetengah daripada projek ini hampir siap dilaksanakan. Dan yang sesetengah lagi dijangkakan siap dalam 2-3 tahun akan datang. Dan apa yang berlaku di Indonesia pada zaman pemerintahan Jokowi, kalau kita tengok
banyak sekali projek-projek mega yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, dan kalau kita tengok di antara projek-projek mega yang dilaksanakan adalah dia termasuk dalam satu projek prioritas, dan kalau kita tengok maka keseluruhan daripada projek ini dibangunkan sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dan juga kalau kita tengok pembangunan yang berlaku di Indonesia dan semua projek-projek megah yang dilaksanakan Jokowi ini, dia dianggap sebagai salah satu strategi untuk memiliki sebagai urgensi tinggi untuk mendapatkan ataupun untuk merealisasikan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jadi dengan adanya projek-projek mega ini, banyak sekali pertumbuhan ekonomi kita dapat nampak. Di samping daripada itu, apabila terlaksananya semua projek-projek ini, permintaan tenaga kerja juga akan meningkat. Jadi di samping daripada itu dapat mengurangkan pengangguran di Indonesia. Jadi jika semua ini terlaksana, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasti akan meningkat. Itu sebenarnya strategi apa yang cuba dibawa oleh Presiden Jokowi. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.